guys, welcome back to my YouTube channel. Di video ini aku bakalan sharing pengalaman aku ikutan SNMPTN lintas jurusan. Karena banyak yang bertanya, apakah bisa ikutan SNMPTN lintas jurusan? Jawabannya, bisa. Tapi dengan berbagai syarat, dengan berbagai pertimbangan, dan harus dilihat-lihat dulu pastinya ya teman-teman. Kalau di logika aja, kita misalnya dari IPS tidak ada pelajaran kimia, biologi, fisika, mau ambil kedokteran itu sudah sangat minimal sekali ya, sangat kecil sekali kemungkinan untuk diterima karena tidak ada pelajaran dari SMA yang relevan gitu, yang kita ambil tidak ada yang relevan dengan jurusan yang kita ambil di dunia perkuliahan. Nah teman-teman, tapi kenapa ada beberapa yang bisa nih? Shopee mulu, ini 12 Shopee mulu. Tapi kenapa bisa ada yang lolos nih linjur? Yang mungkin gara-gara jurusan yang diambil itu tidak membutuhkan pelajaran yang spesifik telah dipelajari di SMA gitu, kayak jurusan yang aku ambil. Sebelumnya kenalin, aku Maulida Zahra Putratu Ain. Aku lolos SNMPTN linjur. Nah, aku dari IPA, ambil prodi yang ada di Sosum, dan aku alhamdulillah keterima. Nah, kalau di logika nih, jurusan yang aku ambil itu tidak membutuhkan pelajaran yang terlalu spesifik. Kayak misalnya kalau kita mau ambil mau ngambil sosiologi, ya tentunya kita harus orang IPS kan, biar kita bisa ngambil itu. Nah, karena yang aku ambil itu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Tapi ini linjurnya juga mau dibilang terlalu mainstream, tidak, karena jurusan yang aku ambil ini tidak terlalu perlu jurusan yang aku ambil ini kalau di logika aja nggak terlalu perlu mata kuliah yang di SMA, mata pelajaran di SMA itu yang terlalu relevan gitu. Misalnya kalau kita kedokteran, kita kan harus ada IPA, harus ada biologi, kimia, fisika gitu kan. Tapi kalau misalnya di bahasa Indonesia ini tidak ada yang yang mungkin di IPS lebih ditekanin karena ada sejarah-sejarah juga gitu kan, sejarah yang berhubungan tentang budaya, dan sedangkan bahasa ini budaya itu mungkin ditekankannya ke IPS. Tapi di bahasa Indonesia juga nggak salah juga. Jadi aku linjur pun kemungkinan untuk lolos besar, dan alhamdulillah aku lolos kemarin. Tapi juga kemarin aku nyantumin sertifikat sih, dan aku nggak tahu apakah sertifikat ini tuh berpengaruh atau tidak untuk diterimanya aku di SNMPTN itu. Sertifikat yang aku pakai buat SNMPTN itu tidak sertifikat lomba, bukan sertifikat yang aku dapat juara berapa, bukan. Itu sertifikat aku ikutan pelatihan penulisan esai di Balai Bahasa Jawa Tengah gitu. Dan sertifikat itu aku iseng-iseng cantumin aja tuh, bukan aku iseng-iseng daftar SNMPTN, bukan. Aku udah membulatkan tekad untuk memilih jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Walaupun sebelumnya aku pengen banget ambil matematika, tapi akhirnya nggak jadi. Aku ambilnya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan bahasa Inggris gitu kan. Dan aku dapatlah sertifikat itu nih sebelum aku daftar SNMPTN. Aku dapat sertifikat itu tuh di kelas 11 atau 12 awal gitu, dan alhamdulillah aku bisa cantumkan. Nah, kalau dicantumin doang sih bisa, tapi nggak tahu apakah itu berpengaruh atau tidak. Seperti itu ya teman-teman. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian mau linjur, dilihat-lihat dulu ya teman-teman, apakah jurusan yang kalian butuhkan itu perlu pelajaran yang di SMA itu spesifik dipelajari, yang relevan gitu dengan pendidikan yang kita ambil di kuliahan nanti. Kayak tadi kedokteran pasti butuh biologi, fisika, kimia gitu kan. Itu harus ada sih. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen lebih didukung lagi ketika kita linjur, teman-teman setidaknya mungkin bisa nih punya sertifikat yang berhubungan atau relevan dengan jurusan yang kita ambil. Nah, mungkin itu bisa berpengaruh ya teman-teman untuk kita keterima SNMPTN linjur. Itu mungkin ya teman-teman, karena aku tidak tahu pasti bagaimana sistem SNMPTN itu. Nah, aku lupa nih bilang di awal tadi, jadi aku tidak tahu bagaimana pastinya SNMPTN itu seperti apa sistemnya, dan bagaimana universitas yang pengen nerima SNMPTN kita, kayak kriteria-kriterianya itu yang seperti apa, aku kurang tahu ya teman-teman. Jadi ya ini sebagai gambaran aja, aku sharing ke kalian supaya ya kalian punya gambaran apakah ada sih orang yang lolos SNMPTN linjur. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah jurusan aku juga bukan jurusan yang saingannya bener-bener ketat gitu, bukan kayak ya kedokteran bener-bener ketat banget kan. Kalau kedokteran, kalau alhamdulillah di aku tuh jurusannya tidak yang terlalu seketat itu gitu. Jadi mungkin kalaupun kita linjur juga tidak ketat saingannya gitu teman-teman. Jadi perlu diingat kalau kita mau linjur bisa, tapi ada berbagai hal yang perlu diperhatikan, dan kita juga harus persiapkan dari awal gitu. Kalau kita pengen dan udah terlanjur ambil apa,
terus kita mau ambil jurusan apa nih, linjur, ya udah siapkan aja sertifikat itu. Dan kalau bisa sih sebelum kalian SMA kalian sudah pilih jurusan apa di kuliah nanti atau pekerjaan seperti apa yang kalian inginkan. Jadi kalian di SMA sudah bisa menentukan jurusan yang kalian mau. Begitu ya teman-teman, karena ini bisa menentukan ketika kita mau ambil SNMPTN. Dan jangan lupa untuk belajar, berdoa, semangat terus karena SNMPTN nggak semenakutkan itu. Banyak nih aku lihat video di TikTok, video di sosial media gitu. Nangisnya orang nggak keterima SNMPTN itu lebih nggak sakit hati daripada nangisnya orang yang udah keterima SNMPTN. Nggak tahu kenapa orang-orang pada bilang gitu, karena katanya kalau kita nangis SNMPTN cuman 2 hari, cuman semingguan gitu nangis SNMPTN. Sedangkan kalau kita udah lolos nih SNMPTN, kita bisa nangis seumur hidup sampai akhirnya lulus atau keluar dari universitas itu sendiri. Ada yang banyak yang bilang gitu, tapi tergantung ke orangnya masing-masing sih, bagaimana dia menikmati dunia perkuliahan itu sendiri. Terus juga ada yang bilang gini, senengnya kuliah itu ketika kita dapat pengumuman SNMPTN atau SBMPTN. Selebihnya kalau kita udah keterima ya udah kita sengsara gitu, katanya gitu sih. Tapi kalau menurut aku ya itu tergantung pribadi kita masing-masing, bagaimana cara kita menikmati dunia perkuliahan itu. Ya pentingnya dinikmati aja, karena banyak kok orang udah lulus kuliah, berhasil lolos kuliah gitu, lulus. Jadi ya kita pasti bisa kok. Nah kebanyakan orang nih ada yang bikin video tentang keluh kesah gitu dunia perkuliahan. Nah itu kalian boleh nonton sebagai cari pengalaman aja, sebagai referensi, sebagai informasi-informasi tambahan. Tapi jangan kalian berpikiran kalau hal buruk tersebut bakal terjadi juga di kalian. Aduh sorry guys, tadi ayah aku pulang, emang beliau suka iseng-iseng gitu deh bunyiin klakson dan ya jahil gitu guys. Oke, kita balik lagi ke awal tadi. Nah kalau ada yang bikin video keluh kesah kayak gitu, kalian jangan langsung telan mentah-mentah. Jadikan aja sebagai referensi, tapi ingat kalau misalnya hal itu tuh nggak pasti terjadi ke kalian. Apa yang dialami orang lain nggak pasti terjadi di kalian gitu loh. Jadi kita masih punya banyak kesempatan untuk menghindari hal tersebut teman-teman. Ya jadi tanamkan di dalam diri kita positive thinking aja, pasti kita bisa melewati semua. Oke.